Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Musyid, NIM 2011505050083. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang sumber ajaran Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran sendiri pengertiannya itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan dengan bahasa Arab dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Istilah Al-Quran sendiri itu secara etimologis berasal dari kata korona yang berarti bacaan, koroa yang berarti bacaan. Kemudian Al-Quran itu berarti artinya adalah sesuatu yang dibaca. Secara umum itu para ulama mendefinisikan Al-Quran dengan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan berbahasa Arab dan dijamin kebenaran akan isi kandungannya. Kemudian dapat menjadi hujah dan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan sebagai sumber hukum ataupun sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan nilai ibadah bagi membacanya, dan terhimpun dalam satu mushaf yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta diriwayatkan dengan mutawatir. Kemudian untuk tafsir sendiri secara istilah, secara bahasa itu merupakan mengikuti wazan taf'il yang berarti menjelaskan, memaparkan, menampakkan, menyingkap dan sebagainya. Nah, sedangkan secara istilah itu ulama memiliki berbagai macam pendapat. Contohnya seperti yang saya nukil itu dari Imam Az-Zakasi, yaitu tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan tentang makna-maknanya dan memaparkan hikmah-hikmah dan hukum-hukumnya. Habis itu yang tadi itu wilayah kajian Al-Quran, itu ada banyak. Contohnya sejarah ilmu Al-Quran, yaitu sejarah dari masa ke masa, jadi sejarah dari pertama kali penurunannya hingga sekarang. Kemudian asbabun nuzul itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab penurunan Al-Quran. Jadi kita tahu sebab-sebabnya kenapa Al-Quran itu, ayat itu diturunkan, kejadian yang terjadi kenapa ayat itu diturunkan dan sebagainya. Kemudian nomor 3 itu ilmu Makki dan Madani. Jadi kita tahu apa saat ayat itu diturunkan di Madinah atau di Mekah, gitu, ada ciri-cirinya. Kemudian yang keempat ilmu Fawaatihus Suwar, itu seperti contohnya surat Yasin, itu kan awalnya Yasin, itu yang disebut Fawaatihus Suwar. Kemudian ilmu qiraat yang membahas tentang cara membaca ayat Al-Quran, itu kan ada banyak, contohnya Imam Ibnu Fafas. Kemudian ilmu nasakh dan mansukh, itu ilmu yang membahas tentang penghapusan hukum. Jadi kayak ada hukum, contoh saya itu tentang iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, itu yang pertama itu 1 tahun, kemudian dinasakh dengan ayat lain yang menjadi 4 bulan saja. Kemudian ilmu rasul Quran, yaitu ilmu tentang penulisan Al-Quran, yaitu muhkam wa mutasyabih, itu sesuai namanya, itu tentang hukum-hukum ayat. Kemudian ilmu yang tentang amtol Quran, itu perumpamaan dalam Al-Quran. Kemudian aqsamul Quran, yaitu tentang sumpah-sumpah dalam Al-Quran, kan waladi, habis itu wallahi, bilahi dan sebagainya. Kemudian kitab-kitab kisah-kisah Rasul yang terdapat dalam Al-Quran, jadi kita kisah-kisah zaman umat terdahulu itu terdapat di Al-Quran. Kemudian ilmu jadwal Quran, ilmu tafsir, metode yang diperlukan mufasir, dan ilmu mukjizat. Kemudian cara penafsiran Al-Quran itu ada 4 dari kalangan kita. Yang pertama itu adalah corak riwayat atau biroi bil maksur, itu adalah corak yang berdasarkan ayat Al-Quran. Contohnya seperti kitab Ibnu Qur'anul Azim kayak Ibnu Katsir. Kemudian tafsir diroyah atau biroi, itu adalah tafsir yang berdasarkan pendapat dari atau hasil ijtihad dari para musannaf atau ulama. Kemudian tafsir ayatul ahkam, itu tafsir yang mengenai hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Contohnya tafsirul ahkam karya Abu Bakar Ahmad bin Ali As-Sirazi. Kemudian tafsir Isy'ari atau tafsir kalangan ulama sufi. Contohnya seperti tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu ada juga banyak. Kemudian dari kalangan Mu'tazilah sendiri ada juga, itu contohnya tafsir Tanzilul Quran karya Abdul Jabbar. Kemudian dari golongan Syiah juga ada, itu tafsir Al-Askari karya Hasan bin Ali.
Kemudian kita memasuki metode atau ragam corak pentafsiran. Nah, ada metodenya itu yaitu metode ijmali. Itu metode yang penafsirannya itu tuh menuntut dalam sesuai ayat Al-Quran dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta pendek penafsirannya. Jadi lebih mudah untuk dipelajari oleh kalangan awam. Itu. Habis itu ada lagi itu tafsir ini kemungkinan bebas dari penafsiran Israiliyat, yaitu penafsiran yang ada unsur-unsur keyahudiannya ataupun ke Bani Israel zaman dulu. Nah, tafsir ini juga akrab dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Untuk selanjutnya itu yaitu metode tafsir tahlili atau analitis. Tafsir ini menggunakan usaha untuk menerangkan ayat Al-Quran dengan berbagai seginya, itu berdasarkan urut-urutan ayat atau surat al-mushaf dengan menonjolkan kandungan lafadznya, hubungan ayat-ayatnya, surat-suratnya, sebab-sebab turunnya, dan hadis-hadis yang berhubungan dengannya. Nah, tafsir ini berdasarkan nas-nas. Jadi ada nas Al-Quran ditafsirin dengan nas Al-Quran yang lainnya. Tapi tafsir ini memiliki syarat-syarat, yaitu bahwa penafsirnya satu, harus benar-benar menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya. Dua, mengetahui asbabun nuzul, nasih mansuh, serta keilmuan lainnya. Tiga, tidak menginterpretasikan hal-hal yang merupakan otoritas Tuhan untuk mengetahuinya. Empat, tidak menafsirkan ayat Al-Quran berhawa nafsu. Lima, tidak menafsirkan ayat berdasarkan aliran atau paham yang jelas batil. Enam, tidak menganggap bahwa tafsirnya yang paling benar. Kelebihannya itu metode ini ruang lingkupnya luas, jadi cakupan pembahasannya itu lebih luas dan lebih mendalam. Kemudian yang kedua itu memuat berbagai macam ide. Metode analisis relatif memberikan kesempatan yang luas kepada mufasir untuk mencurahkan ide-ide dan gagasannya dalam menafsirkan Al-Quran. Itu coba. Kelemahannya itu ada menjadikan petunjuk Al-Quran itu bersifat parsial. Tadi nomor 2 itu melahirkan penafsiran subjektif. Jadi kayak berdasarkan hasil ijtihad atau berdasarkan bidang keahliannya si penafsir sendiri. Kemudian dapat masuknya pemikiran Israiliyat. Kemudian yang selanjutnya itu metode muqaron. Metode muqaron itu merupakan metode yang digunakan untuk membanding-bandingkan. Jadi itu membanding-bandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain ataupun Al-Quran dengan hadis. Metode ini memberikan wawasan yang relatif mudah dipahami, yang luas kepada para pembacanya dibandingkan dengan yang tafsir yang lain. Habis itu membuka pintu untuk selalu berharap bersikap toleransi kepada pendapat orang lain, karena kan membanding-bandingkan yang satu dengan yang lainnya sih, jadi otomatis kita belajar toleransi juga. Kemudian tafsir ini berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Itu dengan mengkaji metode ini juga, itu mufasir dorong untuk mengkaji berbagai macam ayat dan hadis-hadis pendapat mufasir lainnya. Kelemahannya sendiri itu metode ini tidak dapat dipahami atau sukar dipahami oleh orang awam. Habis itu kurang dapat diterima di tengah masyarakat. Dan yang ketiga itu terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran yang pernah dilakukan para ulama daripada mengungkapkan penafsiran bahasa sendiri. Kemudian metode maudhu'i atau tematik. Ini metode yang modern yang lebih sekarang kenal. Ini metode yang digunakan tuh, jadi itu kita menggunakan satu tema, satu pembahasan, contohnya seperti keutamaan sholat. Maka ayat-ayat Al-Quran yang tentang keutamaan sholat itu dipaparkan di dalam situ. Jadi kita itu bikin tafsirnya per bab-babnya. Kelebihannya itu kayak menjawab tantangan zaman. Jadi permasalahan dalam kehidupan itu selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Habis itu yang kedua itu praktis dan sistematis. Yang ketiga itu dinamis, jadi bergerak sesuai dengan zaman seperti yang tadi saya sebutkan. Dan yang keempat itu membuat pemahaman menjadi utuh. Kelemahannya sendiri ada, yaitu itu kan jadi memenggal ayat kan namanya sesuai metode temanya, jadi cuma diambil sesuai temanya. Jadi ada beberapa ayat yang terpenggal, jadi itu kadang juga bisa berbahaya. Kemudian membatasi pemahaman Al-Quran, jadi dengan ada judulnya kan,
Jadi itu bahasanya itu doang, jadi cuman monoton itu doang, jadi nggak bisa meluas gitu loh nah surahnya. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan.